Astagfirullahaladzim. Itu apa itu? Itu. Hah? Awas, awas. Tapi kata dulu. Hah? Tuh, bayangin. Astagfirullahaladzim, awas. Nanti nyerang kita lagi. Astagfirullahaladzim. Punten. Dia marah apa, Kang? Entar dulu. Tapi aneh loh. Itu pakai tudung, no. Apakah ini jelmaan manusia beneran ya? Punten. Assalamualaikum. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Oke sahabat semuanya, kembali pada perjalanan Dikir Jalan. Mudah-mudahan dalam perjalanan hari ini kita betul-betul bisa menerima wahyu, menerima pitutur dari semesta ini yang disampaikan dengan bahasa teka-teki, baik yang dialami, baik yang dilihat, itu adalah guru buat kita ya. Makanya turunkan dulu volume kebisingan hatimu, volume kebisingan dalam diri, turunkan dulu supaya bisa memahami makna teka-tekinya, pesan cinta dari semesta yang kita alami nanti ya. Baik, yuk kita izinkan untuk menyambungkan saluran komunikasi dengan semesta ini, saluran komunikasi yang betul-betul jernih ya, tanpa noise. Jadi modulasinya bagus untuk bisa mendengar bahasa lembutnya lewat sini, karena seperti ini ceritanya. Dalam dongeng kali ini, lokasi di sebelah sana ini nanti saya datangi adalah termasuk hutan larangan ya. Larangan itu karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Karena sebabnya itu kurang lebihnya ceritanya itu ada yang mengatakan itu siluman, markasnya siluman. Ada yang mengatakan itu adalah jelmaan orang sakti di sana yang mewujud seperti itu. Tapi entahlah yang benar yang mana, yang penting kita ikuti saja alur ceritanya guna bisa menyerap ilmu mahal dari Tuhan, dari semesta ini ya. Ilmu mahal diberikan cuma-cuma pada kalian bagi yang memahaminya. Maka lenturkan batinnya, santai, senyum manis, kopinya diseruput dulu. Yuk. Nah, kalau belum bikin kopi, bikin dulu ya. Nanti lanjutkan lagi filmnya setelah ngopi. Yuk. Ya cari dulu. Ya. Jauh ya. Gak apa-apa. Yuk. Oke. Tadi dulu. Sini dulu. Ini ada pohon gede banget ini. Pohon ini meskipun di apa namanya itu, di berapa tangan ini nggak nyampe nih. Ada berapa orang nih. Keren sekali. Nah, ini kalau di Alas Purwo, ini konon ceritanya dihuni oleh makhluk-makhluk. Ada genderuwo, ada yang lainnya katanya ceritanya pohon sebesar ini. Tuh, sampai tinggi banget tuh, berapa meter nih. Wow. Kalau di Jawa Barat, iya, ini ribuan kilometer. Ya ini, ekstrem semua itu adalah sebuah mahakarya Tuhan, tapi itu ada maksudnya buat kita. Nah, gini maksudnya, sambil berjalan ya supaya tidak jenuh ya.
Jadi ilmu alam, contohnya ini adalah ini tanah Indonesia, Nusantara ini adalah tanah yang subur ya. Jadi ditumbuhin apa saja akan subur, tumbuh, segar dan sampai mendewasa setinggi ini nih. Tapi ada pula yang mengatakan tanah tandus, tergantung prasangkanya ya, tergantung mau ditanam apa. Sebagai maknanya pikiran kita adalah tanah yang subur ya, mau ditanam apa saja tumbuh ya, makanya berpikiran yang positif, punya tujuan yang baik, itu tanaman kita maka akan tumbuh subur. Jangan lupa disirami, sirami dengan apa, dengan prasangka, dengan yakin, percaya prosesnya tuh ya. Yuk. Saking suburnya ini Ya iya, sampai ditanam utangnya sampai satu. nah itu tergantung mau yang nanamnya apa. Nanam utang Bisa tumbuh ini ya. dia bisa tumbuh. Berapa miliar rupiah? Maka makanya tanamnya yang baik, contohnya itu menanam kebahagiaan, ataupun bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Itu saya kaya raya sudah cukup itu. Nah ini teman-teman gerbang gaibnya yang dimaksud, karena harus melalui ini, karena inilah markasnya di dalam sana, markasnya ini ada gerbangnya. Tapi karena kita ini dalam perjalanan dikir jalan ya, supaya tidak terjebak pada masa lalu terus. Kalau terjebak pada masa lalu terus, nasibnya ajek, tidak bisa berubah ya. Oke. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya. Kami bertiga mohon izin untuk memasuki wilayah ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk, masuk. Masuk ke gerbang berikutnya. Wah, keren sekali nih. Tapi serem. Gerbang pakai batu ini ya. Ya iya, karena otak kita membatu. Otaknya membatu, keras kepala, keras hati. Nah, inilah kita sudah memasuki ke dimensi lain ya. Masuk ke dimensi yang diceritakan banyak orang tadi. Harus hati-hati karena kita termasuk hari ini nekat karena tidak ada yang berani masuk ke sini. Nih, gitu maksudnya. Ya tadi Pak Dawir. Ya iya. Wah, keren banget nih. Tapi ini naik gunung berarti markasnya di sana atau gimana ini? Aduh, ini center saya depan terus. Astagfirullahaladzim. Itu apa itu? Itu. Hah? Awas, awas. Tapi datang dulu. Hah? Tuh, bayangin. Astagfirullahaladzim, awas. Nanti nyerang kita lagi. Astagfirullahaladzim. Punten. Dia marah apa, Kang? Entar dulu. Tapi aneh loh. Itu pakai tudung. No. Apakah ini jelmaan manusia beneran ya? Punten. Assalamualaikum. Mbah. Maaf. Punten. Bentar dulu. Maaf. Itu loh. Enggak. Ini saya rasa ini bener-bener firasat Simbah Tarno tadi bener. Ini manusia nih. Maksudnya jelmaan manusia apanya? Ini memakai kain dan ini memakai tudung ini. Betul kan? Mbah? Mbah bisa dengar saya, Mbah? Dia sepertinya nggak tahu bahasa kita nih. Tadi, Mbah. Maaf. Tahan dulu. Gini. Perkenalkan dulu, Mbak. Saya Tarto. Ngerti bahasa saya nggak? Mbah. Bagaimana nih dia tidak ngerti bahasa kita, tapi kita harus bisa berbicara dengannya maksudnya. Santai dulu aja, yuk kita look dia supaya kita bisa terhubung, betul-betul terhubung. Mbah. Tenang, Mbah, sebentar dulu. Tenang dulu. Mbah, santai dulu. Sebentar, Mbah. Cuma saya berbicara, Mbah. Sebentar. Mbah, jangan kemana. Hah?
Hah? Hah? Cepet banget lari-larinya. Tapi gini. Kalau dia orang biasa, maksudnya makhluk biasa pada kita, ini rumput-rumputnya nggak goyang sedikit pun nih. Kayak hilang bener tadi nggak sih? Mau mati? Tadi dulu. Apakah jenis itu gitu? Ini mungkin dikatakan orang bahwa ini jelmaan orang sakti, ataukah ini orang sakti yang dikutuk maksudnya. Kayak rasanya ada kainnya loh. Ada kainnya, dia pakai caping gitu kan. Yuk. Siluman apa ini ya? Apakah siluman pakai kayak gituan? Di sini. Jalannya ke sini ya. Assalamualaikum. Mbah. Kemana Mbah? Punten. Hah? Masa sih? Apakah dia tinggal dalam ini maksudnya di rumahnya gitu, apa gua atau apa gitu? Coba kalau menurut kamu gimana nih? Hilang kemana ini ya? Ya makanya rungkut banget masalahnya nih, lokasinya gini nih. Kemana ya, Bro? Wah. Tapi itu gerak-gerak tuh. Tuh. Di kamera lihat nggak sih? Itu loh. Tuh. Mana ya, Bro? Itu gerak-gerak itu kan? Tuh. Astaga. Iya. Iya. Entar dulu. Ngamuk. Dia sepertinya ganas banget ya, dulu. Saya bawa bentung, ada bentung nggak sih? Ini kayak pakai batu aja nih, kalau dia ngambung nanti antem aja. Iya. Bandel, Bro. Entar dulu nih. Oh ini aja. Ih. Maaf Mbak. Tenang. Jangan melawan. Tenang dulu. Kita nggak ngapa-ngapain. Maaf dulu. Tenang. Slow. Maaf. Jangan. Jangan ngamuk. Maaf. Gini. Kami kesini maksudnya bukan untuk apa-apa. Maaf. Mohon tenang dulu. Tahu bahasa saya nggak sih? Maaf. Iya, tenang. Slow. Seperti udah mulai dulu nih. Tenang dulu ya. Jangan ngamuk. Mbak ini siapa? Maaf. Mbak. Tenang dulu. Tenang. Slow. Duduk. Tenang. Bisa duduk nggak? Maaf, Mbak ini siapa? Maaf. Nggak salah, tenang dulu. Dia bicara. Berarti tahu bahasa kita. Maaf, gini. Saya Tarto. Saya dari Cilacap. Dan saya bersama dua teman saya ini, ada Yono dan juga Mamat. Maksudnya kami untuk izin masuk ke sini untuk bertemu dengan pemimpin panjenengan. Ketuanya, boleh nggak? Nggak, kami hanya untuk berbicara saja kalau boleh diizinkan. Nggak boleh kan, tapi... Hah? Astagfirullahaladzim. Hah? Kemana dia? Hah? Tapi tangannya ketinggalan nih. Wah, tangannya ketinggalan. Ini. Aduh, ada. Coba lihat nih. Oh, itu jarinya kan. Makanya itu kayak tangannya sepanjang bawah sana gitu. Kayak tangannya ketinggalan. Tangan genderuwo ini ya? Iya. Gini. Kita diblokade, diblokir, nggak boleh masuk. Tapi kita jangan berhenti di sini. Kita harus berjuang dulu. Yuk, tenang aja yuk. Assalamualaikum. Punten. Berarti markasnya ke sini gitu ya? Yuk. Assalamualaikum. Wah. Tapi kita waspada nih, makanya kita gak dibolehin tadi. Ntar dulu. Harus kita, optimis. Iya. Assalamualaikum. Itu rombongan banyak banget itu. Itu kayaknya tadi tim itu banyak banget tuh. Udah berapa tuh? Ya ampun. Kita lawan gak? Serang! Jangan dulu. Pelan-pelan. Yuk, dekati aja yuk. Serang, Jono!
Nih, itu lagi kumpul. Ini. Ih, yo. Wih, tar dulu. Kita dia ke sini kayak deh. Yuk. Tuh. Tuh kan. Apakah itu banyak banget? Itu. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Hah? Tuh. Kan. Iya ampun. Kita waspada nih. Aduh. Ntar pelan-pelan. Nanti kita kalah lagi. Astagfirullahaladzim. Banyak banget. Tuh. Di sini. Wah, pada lari ke sana. Pada lari ke sana tuh. Tuh kan. Kayak orang ketakutan. Yuk sini yuk. Tuh ke sana tuh. Berarti gerbang lagi nih. Tuh. Ya kan? Berarti ini ada gerbang lagi nih. Tempat persembunyiannya di sini. Tuh. Tuh kan. Kayak ada. Maksudnya kayak ada itu apa rumah apa istana tuh di sana tuh. Tuh kelihatan banget di sini. Yuk. Coba lihat kamera nih. Lihat dulu. Tuh. Suara apa itu? Istana apa ini ya? Ya itu dia mungkin istananya di sini nih. Tuh. Lo siapkan mental Yono. Yuk. Masuk aja yuk. Siapkan patungan Yono. Harus ini. Assalamualaikum. Punten. Tuh. Awas. Ini ganas nih. Astagfirullah. Assalamualaikum. Hati-hati Yono. Ini. Apa Kang? Ini loh. Wih, pohonnya gede banget Kang. Kok jadi pohon? Tadi dia seperti istana tadi loh. Iya. Masya Allah. Tadi suara di mana suaranya? Assalamualaikum. Hah? Sini. Mbah. Maaf. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Yang tadi ini ya? Bukan. Ini beda lagi. Assalamualaikum, Mbah. Maaf bila kata nggak mengganggu panjenengan. Astagfirullahaladzim. Mbah, tahu bahasa saya nggak, Mbah? Alhamdulillah. Itu ular gede banget di belakangnya. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Iya bener ularnya gede banget. Mbah nggak takut ada ular belakangnya, Mbah? Baik, Mbah. Begini, Mbah. Sebelumnya kami mohon maaf bila kedatangan kami tidak sopan, Mbah. Tadi saya sempat bertemu anak buah jenengan di sana dan saya tidak dibolehkan. Tapi karena kami penasaran, jadi kami nekat masuk ke sini. Bukan, Mbah, bukan. Saya bukan utusan siapa-siapa. Saya murni datang ke sini atas dorongan hati kami, maksudnya. Gini, maaf. Maksudnya ini, Mbah, kami ingin tahu cerita-cerita orang yang ceritanya katanya di sini markas siluman, gitu maksudnya. Apakah demikian betul atau bagaimana? Iya, Mbah. Saya rasa begini, Mbah. Aku yakin jenengan manusia karena tahu bahasa saya. Kok tahu, Mbah? Oke, nggih, baik. Saya Tarto, saya datang dari Cilacap. Saya bersama dua teman saya, ini ada Pak Mamat dan juga ada Yono. Iya, Mbah. Baik. Seperti di awal tadi, Mbah, saya ingin bertanya sesuatu pada panjenengan. Hah? Iya, Mbah. Mbah di sini ada berapa orang, Mbah, temannya Mbah di sini? Banyak. Berapa, Mbah? Kalau boleh tahu? Katanya rombongannya banyak. Banyak. Ada 100, Mbah? Lebih. Oh, baik. Iya, Mbah. Saya maksudnya pengen tahu, Mbah, maksudnya cerita-ceritanya di sini
tentang apa tadi kata di sini siluman, apakah itu siluman beneran? Iya Mbah, nggih, nggih, nggih Mbah. Oh, berarti bener Mbah ceritanya bahwa apa namanya itu sebenarnya manusia, aslinya manusia. Kenapa bisa jadi seperti ini Mbah? Mohon maaf banget bisa biar kami tahu persis ceritanya kalau boleh tahu Mbah. Iya, heeh, nggih. Berarti orang yang ke sini itu sudah terlanjur nyaman, tidak mau keluar. Apakah itu memang ini oleh kelompok jenengan, maksudnya disandra dulu gitu Mbak maksudnya? Oh, berarti mereka umurnya sudah tua-tua umurnya maksudnya? Oh, nggih Mbah. Oh siap, nggih, nggih, nggih Mbah, nggih, nggih. Karena kita mau dikasih sesuatu katanya, untuk tenangkan dulu batinnya, mau diberikan wejangan, maksudnya jangan Mbah. Nggih, 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 heeh. Karena kami nekat Mbah, maaf sekali tadi Mbah, maaf sekali. Iya, ini ya, kita yang terlanjur apa ke sini maksudnya sengaja Mbah ini memperingatkan pada kita jangan berani ke sini tadinya karena bahaya, takutnya terjebak, nggak bisa pulang gitu maksudnya. Dan kalau memang bisa memahami kalimat baik, bisa pulang. Baik Mbah, silakan Mbah, saya ingin mencerna Mbah. Nggih, 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 nggih. Ini luar biasa ini ya. Jadi kalau kita bisa mengartikan ini luar biasa, bahwa korupsinya seperti ini. Ini orang yang di sini tidak bisa kembali, dan kita sebuah pesan cintanya buat kita maksudnya ya. Ini luar biasa bahwa yang pertama tadi itu tidak boleh mengeluh ya. Ini arti yang global, bukan arti di sini mengeluh, tapi dalam kehidupan nyata sehari-hari kita tidak boleh mengeluh. Kalau kepengen nasibnya lebih baik ya. Iya, baik-baik. Berarti ini sementara teman-teman ya. Ini artinya lebih luas dari baik ini tadi supaya kita itu jangan selalu mengeluh, jangan selalu diri suluk. Dan yang dia itu terjebak orang-orang di sini dulu yang manusia ini terjebak itu adalah orang yang nyaman dalam dirinya, yang masa lalunya nyaman di situ, tidak mau bangkit, sehingga kehidupannya ajek, tidak bisa berubah, tidak bisa menjadi manusia sejati. Nah, apakah mereka bisa kembali lagi seperti kita Mbah, seperti manusia? Maksudnya gini Mbah, seandainya saya yang memberikan pitutur kepada mereka itu, apakah bisa? Oh, udah ada jadwalnya, nanti kembali pada manusia lagi. Apakah kembali seperti kayak ini maksudnya loh? Kembalinya saya seperti saya, kan umurnya udah tua umurnya. Oh, gini, baik-baik. Berarti gini, kita tidak boleh ambil pusing, itu urusan mereka ini katanya, jangan dipikirkan. Mbah, Astagfirullah. Kemana Juro? Hah? Ih, iya. oh, Mungkin ini rumahnya ini pohon. ya ini tadi seperti istana dari jauhan, seperti istana. Kok jadi seperti ini? Ini ya teman-teman ya, apapun yang terjadi kita mengambil nilai positifnya. Mohon maaf bila nggak mudeng ya. Arti yang dimaksud adalah tadi kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh terjebak pada masa lalu saja.
fokus pada masa depan, menciptakan karya yang baik masa depan dan pikirnya optimis ya. Pasti mampu, pasti bisa, pasti ekonominya bangkit itu dimaksud ya. Karena ini hanya sebuah istana di sini, inilah istana kita di Tanah Subur tadi saya ceritakan. Yuk kita tanam yang baik-baik ya, menanam yang positif, punya tujuan yang baik, pasti mewujud gitu maksudnya. Udah yuk, nggak apa-apa yuk. Jangan sampai kita terjebak loh. Nah, Pak, iya. jadi kayak mereka ini. Jadi kayak mereka kita ini. Iya. Nasibnya begitu-begitu saja. Yuk.